Shalom saudara, shalom saudara. Saya Pendeta Immanuel. Belakangnya itu biasanya orang salah tulis, biasanya Sutopo, tapi nama saya sebetulnya Setopo. Karena Setopo itu kalau stop, habis. Jadi kalau habis hubungan kita dengan Tuhan, kalau nggak ada, habis. Nah saudara, saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan di satu gereja di Palem Galaksi, nggak jauh dari sini, di daerah Cengkareng. Dan hari ini saya secara pribadi berterima kasih kepada Tuhan pertama, dan kepada Ketua Rayon, Pak Totong, dan Pak Michael, Gama, dan Pak Didi di tempat ini yang memberikan saya kepercayaan, dan semua jemaat yang percaya kita sama-sama bisa sharing. Firman Tuhanlah yang dapat mengubah hidup kita. Jadi saudara, saya mau sapa yang di tempat ini dan yang di online juga. Katanya ada hybrid, jadi saya sapa semua saudara. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan melihat saudara di dalam Yesaya 40, 8 ayat 10. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan kamu, tetapi tidak seperti perak. Aku telah memurnikan kamu dalam dapur api kesengsaraan. Nah, saudara, kalau kita lihat akan hal ini, maka satu hal yang kita perhatikan, untuk melihat satu kemurnian kita ikut dengan Tuhan. Tuhan pakai bukan caranya diberkati atau cara sakit atau apa. Karena gini saudara, orang yang diberkati itu ada ujiannya. Saudara, orang diberkati maksudnya orang kaya juga ada ujiannya. Ujiannya kalau di dalam Tuhan itu namanya rendah hati. Tapi kalau saudara mengalami kesusahan, ya, mungkin saudara mengalami saat ini, saya nggak tahu, mengalami mungkin masalah keluarga, ya kan? Suami istri cekcok terus, saya nggak tahu saudara, karena orang masing-masing, kadang-kadang orang tampil kalau kita melihat orang lain itu pasti baik, tapi dia sendiri yang tahu. Nah mungkin saudara melihat ada yang saudara saat ini mengalami kekurangan, atau sedang sakit saat ini. Apa yang saudara perlu? Dari pihak Tuhan, dia ingin melihat satu hal. Ketika saudara diberkati, saudara dituntut untuk rendah hati. Tapi pada waktu kita mengalami kesusahan, Tuhan menuntut satu hal, kekuatan hati, ketabahan hati. Untuk semua itu, artinya kaya miskin itu ada ujiannya. Intinya Tuhan mau melihat satu hal, kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara, oleh sebab itu, sesuatu yang dianggap berbobot, itu yang dicari Tuhan itu sebetulnya, saudara, sesuatu yang bernilai. Makanya dia katakan gini, kalau nanti kita ketemu, kitab Tesalonika katakan, kalau kita ketemu Tuhan, dia mau ketemu kita tidak bercacat dan celak. Di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Bahkan ada ayat lain dibilang gini, kalau aku datang, adakah kutemukan iman padamu? Jadi yang Tuhan lihat itu bukan soal kaya miskinnya, bukan. Terkenal atau enggak, itu bukan. Tapi seberapa kita cinta akan Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini orang-orang yang cinta akan Tuhan. Amin. Saudara, orang yang cinta akan Tuhan. Nah, saudara, untuk melihat satu bobot, satu nilai daripada suatu benda itu perlu namanya proses. Ya, perlu namanya proses. Saudara, satu batu, namanya batu, ketemu batu. Orang nggak tahu batu itu ada di dalamnya ada diamond apa enggak. Semua itu mesti diproses dulu saudara. Saudara mau pakai diamond yang bagus saudara ya.
itu berasal dari batu yang jelek banget. Jadi saya mau katakan gini simpulannya. Bagi Tuhan tidak ada orang yang jelek. Orang yang jelek itu kalau saudara nggak mau diproses sama Tuhan, saudara akan tetap jadi orang yang jelek. Nah, oleh sebab itu, saudara, setiap kita perlu dimurnikan karena pemurnian itu akan menghasilkan hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, orang nggak bisa ngelihat Tuhan. Mau gimana kita kalau nggak ada kekudusan, kita mau ngelihat Tuhan nggak bisa. Ngelihatnya, saudara kalau nggak ngelihat Tuhan, ngelihat siapa? Ngelihat hantu, saudara. Ya kan? Kelihatan hantu mulu. Nah, jadi di dalam proses kita itu, Tuhan mau membawa kita supaya hidup seperti Dia. Karena aku kudus, hendaklah engkau kudus, kata firman Tuhan. Gimana untuk itu? Nggak ada lain jalannya. Hanya melalui satu keintiman dengan Tuhan. Nah, nilai yang murni itu, saudara, hanya Tuhan yang bisa. Manusia nggak bisa berusaha untuk mencapai itu. Kalau kita itu bisa punya kehendak, punya niat, punya tekad, bahkan kita nekat untuk cari Tuhan, memberi waktu, itu sebetulnya bukan karena kekuatan kita. Tapi ada roh Allah dalam kita yang menggerak kita. Yang tadi kita nyanyi, api membakar. Nah, api apa? Api Roh Kudus. Semangat Roh Kudus itu membawa kita. Jadi, saudara, di dalam kita mengikut Tuhan itu, yang perlu kita buang gini, kita itu nggak ada jasanya. Yang kedua, kalau kita melayani, saudara, kita akan katakan gini, kita itu jangan menuntut penghormatan apa-apa, karena kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita bisa dipakai Tuhan itu kehormatan. Bagi saya pikir gitu, saudara. Jadi bentuk daripada semua, saudara, nilai itu, kalau saudara lihat batu permata tadi, dari satu batu yang tersembunyi. Nilai kekuatan orang Kristen itu bukan apa yang tampak sekarang. Yang sekarang saya tampak ini sebetulnya hasil daripada apa yang aku lakukan di tempat tersembunyi bersama Tuhan. Nangkap yang saya maksud? Jadi kekuatan kita itu, kemampuan saudara diberkati atau enggak di luar itu hanya tampilannya. Tapi saudara, kekuatannya itu sebetulnya bagi orang Kristen itu di tempat tersembunyi. Makanya firman Tuhan bilang gini, jika engkau berdoa, masuklah ke tempat tersembunyi. Kita ngomong berdua, kata Tuhan. Apa enggak boleh doa rame-rame? Ya bagus doa rame-rame, 2-3 orang berkumpul, aku ada, kata Tuhan. Tapi Tuhan kadang-kadang perlu me time dah ya, bahasa kerennya gitu, me time. Ya, pokoknya lu dengan gua dah, pokoknya gitu. Nah, di situ saudara bisa curhat. Makanya firman Tuhan bilang ini, curahkanlah isi hatimu hanya kepadaku, kata Tuhan. Akulah tempat perlindunganmu. Nah, saudara, kalau itu udah terjadi, ketika kita melihat proses di dalam hidup kita, maka saudara, tahu nggak saudara, apa bedanya banteng dengan sapi? Siapa yang tahu? Banteng lebih kuat daripada sapi. Tapi saya mau ajak kita lihat dari segi apa yang kita dapat dari kerohanian dari itu. Saudara, banteng itu ketika badai datang, badai ya saudara ya, karena memang nggak banyak banteng ya di Indonesia ya kita. Saya hanya baca di YouTube nih. Kalau banteng itu saudara, ketika badai datang, banteng itu berlari menuju badai. Gimana sapi? Nah, kalau sapi enggak, saudara, dia melarikan diri, bahasa saya ya, dia lari menghindar. Kalau banteng lari ke sono, bahasa saya ya, badai dari sono. Tapi sapi membelakangi saudara. Gitu. Dia lari. Ini sebetulnya gambaran orang Kristen, saudara. Waktu menghadapi badai itu cuma 2. Saya nggak bilang saudara banteng sapi, saudara nggak ya. Nggak ya, jangan marah, kita pulang sama-sama nanti lewat pintu ya. Ntar marah nih banteng sapi lagi. Nggak, maksud saya gini, sifatnya banteng kalau ada persoalan dia lari, saudara. Dia tunggu, jadi kan dia lihat ada badai gitu, saudara datang. Dia nengok ke sana, dia lihat.
Bukan dia lari dulu, enggak. Dia tunggu sampai badainya udah deket, dia lari. Karena dia tahu, karena badai itu akan terus saudara lewat gini. Tapi sapi enggak. Dia lihat badai, dia lari dulu. Dia lari menghindari badai. Seberapa kuat dia lari? Dia enggak akan kuat. Badai akan lebih cepat daripada larinya. Sehingga saudara lihat, saya kasih ilustrasinya aja itu saudara. Sampai sapinya itu terbang ke atas. Nah, waktu terbang ke atas saudara, badainya lewat kan sampai kapan saya nggak tahu. Tapi itu kan pasti ada gravitasi bumi, jatuh kan. Jatuh saya percaya saudara. Kalau nggak luka, patah kaki, mati. Kalau nggak. Jadi bilang sebelah-sebelah. Saya bukan ngomong sapi atau banteng, bukan. Tapi jadilah orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kuat itu saudara tahu, waktu kita ikut Kristus, kan ada satu nyanyian itu. I have decided to follow Jesus. No turning back. Nggak ada kata mundur kalau saudara udah terima Tuhan Yesus, saya mau katakan hari ini. Apapun yang terjadi, nggak ada kata mundur. Mundur mati, gini istilah saya kasih quote-nya gini lah. Mundur mati, maju, walaupun setengah mati, tapi punya hidup kekal. Mana yang saudara pilih? Karena hidup ini hanya pilihan kan saudara ya. Nah, di dalam Alkitab ditulis dengan satu cerita gini saudara. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 katakan gini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah saudara, kalau saya melihat ini, saudara ya, kalau saya melihat ini, ada yang emas, perak, batu permata. Kalau kerohanian, saudara, dia mulai dengan yang lemah dulu. Saudara, emas itu, saudara, kalau 24 karat itu lembek banget. Pasti kalau saudara pakai cincin itu ada campur tembaga. Kalau enggak bisa pakai, saudara. Kecuali emas batangan gitu. Itu juga enggak 100% loh, 9999 kali. Nah, kalau perak, saudara, enggak usah campur apa-apa, udah keras. Tapi lebih bernilai lagi itu batu permata. Entah kita bangun dengan cara apa, dia bilang. Tetapi sudah lihat, kalau yang gak berguna, Alkitab itu gambarkan dari nilai yang paling keras dulu. Dianggap orang paling keras kayu. Ya, kayu sudah lihat, itu mudah terbakar. Ya, dia terbakar tapi lebih lama tahannya. Lalu yang kedua, rumput kering saudara. Rumput kering itu bisa nyala karena ada yang hijau masih mungkin padam. Tapi kalau jerami, makanya saudara ada istilah katakan apa, api dalam sekam. Kelihatannya mati, tapi itu nyala. Sebetulnya saudara, ini adalah gambaran tingkat-tingkat kerohanian orang percaya. Jadi pada waktu saudara, mungkin kita menyala-nyala seperti ya namanya kita pernah kan camping kadang-kadang api unggun kan. Nyala besar tapi lama. Kelihatannya lama tapi padam. Yang Tuhan lihat apa saudara? Kesetiaan kita sampai akhir. Bukan apa yang sekarang ini saudara. Sekarang ini kita boleh lihat, oh menyala. Enggak, Tuhan bilang setia sampai akhir. Makanya kita kadang-kadang nyanyi gini. Sampai akhir ku menutup mata. Nah saudara, sampai kapan akhirnya itu? Sampai menutup mata. Menutup mata bukan tidur. Tapi pulang ke sono. Memang saudara, orang Kristen itu memang
meninggal itu kayak orang tidur, sebetulnya pindah tempat kita. Nah, oleh sebab itu saudara, mari Alkitab mengajarkan kita satu hal. Untuk kita ini membangun dengan material yang tahan api. Saya kalau khotbah di sini enak saudara, karena ini mitra 10. Jadi material mulu. Ya kan? Saya percaya jemaatnya juga. Entah kita membangun, pokoknya mesti tahan uji punya saudara. Tahan uji, tahan api. Jadi kalau saudara bangun sesuatu, ujiannya itu saudara, entah ujiannya itu kecewa, sakit hati, ada apa, bahasa mana ya, orang bilang mutung apa tuh nama, angus. Saudara terbakar dengan itu, tersinggung karena orang lain, saudara itu artinya nggak tahan api, nggak tahan uji. Kalau saudara nyumbang, misalnya nyumbang gitu, tiba-tiba orang nggak terima kasih. Ada kan saudara kadang-kadang kita ngasih orang ya, ada yang Pak, aduh gimana sih bisa balas Bu, gimana bisa balas apa Tuhan ya. Udah Tuhan aja kita bilang gitu ya, oke. Ada yang saudara kasih cuek aja dia. Nah, waktu saudara kasih yang cuek ini, kira-kira tersinggung nggak kita? Wah tersinggung. Saudara, saya juga sama kayak saudara, masih manusia, kadang tersinggung. Tapi Tuhan bilang kalau kamu memberi orang mengharapkan untuk hormatnya balik, ini terbakar nih saudara. Ayo kita uji semua. Kalau mau itu panjang, ini panjang saudara, jangan panjang-panjang ya saudara karena waktu saya. Jadi uji semua apa yang kita lakukan terhadap suami kita, istri kita, jemaat kita, gembala kita, semua saudara ini diuji, dibakar. Kadang-kadang saudara ada, kadang gembala kadang sibuk, ada gitu, kadang-kadang ngobrol, saudara dorong tangan dia lupa. Wah saudara tersinggung, terbakar, saya nggak mau ke gereja-gereja lagi. Loh itu hanya nggak lupa di jabat tangan, kenapa gereja yang salah? Yang rugi siapa? Rugi saudara sendiri. Nih, karena ada ceritanya saudara, orang pulang sorga, saudara. Pulang bukan sorga, ke akhirat dulu dah, bukan sorga dulu. Dia tanya Malaikat tanya, kenapa kamu pulang ke sini kok wajah kamu kok nggak berseri? Gimana saya mau berseri? Sakit hati saya dengan pendeta, saya dorongin tangan, dia nggak perhatiin, dia perhatiin hanya yang kaya. Saudara, sebetulnya itu asumsinya dia. Saudara, banyak orang hidup dengan asumsi. Ayo saudara, lupakan itu asumsi. Sebetulnya dia nggak lihat. Alangkah baiknya kalau dia nggak lihat saudara, udahlah, geserin aja badan dikit, Pak Didi. Salam Pak Didi, salam. Kan gitu kalau tahu namanya. Kan lebih baik. Saudara, saya teringat seorang hamba Tuhan bilang gini. Kalau kamu ya orang buang muka, udah kamu pungut aja mukanya. Oke. Nah, saudara, ada satu saat hidup kita ini dikatakan gini. Jikalau engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, jadi kalau kesesakan itu menimpa kita yang kayak tadi, jangan kecil hati. Kita yang berusaha. Mungkin orang itu lupa, kita yang itu. Alkitab mengajarkan. Jangan tawar hati. Tawar itu saudara suam. Pokoknya hilang kasih mula-mula. Karena dengan tawar hati itu iman kita akan kecil. Saudara, Alkitab memberi contoh orang yang tawar hati waktu kesusahan. Saudara tahu di Alkitab ada contohnya. Orang itu nama keluarga Elimelek. Elimelek itu ada istrinya Naomi, ada anaknya Mahlon dan Kilion. Dan dia dapat mantu nantinya, mantunya Ruth dan Orpa. Ya, bukan Opa ya, Orpa. Nah, saudara ya. Nah, apa yang jadi saudara? Ini kalau saudara baca kitab Rut, ini sama. Jadi keluarga Elimelek ini saudara, kalau di dalam kitab Rut saudara baca, itu mereka mengalami kesusahan, kelaparan. Pada waktu mereka mengalami kelaparan, saudara dikatakan mereka itu turun dari Bethlehem menuju Moab. Saudara tahu Moab?
Gimana kejadian Moab? Moab itu saudara ceritanya Lot keluar dari Sodom dan Gomora, pergi ke satu tempat. Moab itu adalah hasil perkosaan anak gadisnya yang paling gede terhadap papanya. Itulah hasilnya. Artinya saudara, orang yang percaya Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya, karena nggak ada itunya, udah kita teruskan dulu ya. Nah, saudara, jadi Elimelek itu sebetulnya namanya bagus loh saudara. Orang Kristen itu namanya bagus kadang. Elimelek itu artinya Tuhan adalah rajaku. Bagus nggak? Bagus, saudara. Naomi itu saudara, namanya itu indah juga. Namanya saudara, indah dan menyenangkan artinya. Coba kalau digabung Elimelek dan Naomi. Artinya saudara, kalau Tuhanku raja, aku akan hidup indah dan berkenan di hati Tuhan. Kan gitu. Tetapi saudara, ya, tetapi karena mereka ini lebih nggak tahan diuji. Jadi pada waktu saudara mengalami akan hal itu, mereka itu turun dari Bethlehem turun. Artinya saudara, kalau saya tulis itu, jika Tuhanku adalah raja, maka hidupku apa? Hidupku indah dan menyenangkan karena tinggal Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, saudara, jadi kalau di dalam kesusahan jangan belajar dari Elimelek ini. Apa yang terjadi kalau saudara baca selanjutnya di dalam firman Tuhan, maka mereka itu mengalami satu rumah 3 janda. Betul kan? Satu rumah 3 janda. Elimeleknya meninggal, Mahlon meninggal, Kilionnya meninggal. Satu rumah 3 janda. Nah, tetapi Tuhan mau supaya kita ini hidup seperti orang yang kuat dan bertahan. Ya. Jadi Tuhan mau orang yang bertahan sampai pada kesudahan yang saya katakan tadi. Bukan menyala sekarangnya, tapi harus menyala sampai akhirnya. Alkitab memberi contoh orang yang tetap bertahan dalam kesesakan. Sama-sama ngalami kelaparan. Tapi satu lari dari Tuhan, satu enggak. Kita lihat, klik lagi. Nah, itu di dalam Kejadian 26. Itu cerita tentang siapa? Ishak. Saudara. Ishak itu saudara, dia tinggal di Gerar. Tapi rajanya bukan Elimelek, Abimelek namanya. Ya. Nah, saudara, pada waktu kesusahan, pertanyaan kita, kenapa Ishak ini enggak lari? Dia mau lari ke Mesir kan? Karena Mesir itu saudara lagi kelimpahan. Mereka mengalami kekurangan. Tetapi Tuhan ngomong sama dia, jangan kamu ke Mesir. Kamu tinggal di sini aja. Nah, gimana dia bisa tinggal di situ? Tentunya saudara, kalau orang mau dengar petunjuk Tuhan, dia harus punya keintiman dengan Tuhan. Ishak ini punya keintiman dengan Tuhan. Elimelek namanya bagus, tapi tidak punya keintiman, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia nggak tahu, dia berjalan menurut keinginan sendiri. Karena kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, saudara, belajar dari Nuh. Sampai terperinci Tuhan kasih tahu. Saudara, belajar dari Abraham. Sampai Sodom dan Gomora mau dihancurkan pun bisa negosiasi sama Tuhan. Saudara lihat, Ishak, Tuhan kasih tahu, jangan, aku mau memberkati engkau di tempat ini. Dia berhenti di sana. Saudara, gimana supaya kita tetap di dalam hidup kita, untuk kita ini tetap di dalam apa yang dilakukan orang benar ini. Jadi kita dengar suara Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seperti banteng, saudara, bertahan dan lari melewati badai. Bukan lari dari badai. Maka Rasul Paulus mengajar kita ada 3 hal. Klik. Yang pertama itu bersukacita, saudara ya. Dia katakan bersukacita ya dalam pengharapan. Seringkali saudara, kalau kita nggak dapat sesuatu kan
pengharapan kita belum dapat, kita kecewa. Tapi Tuhan ajar kita supaya kita bersuka cita di dalam pengharapan. Saudara, suatu kali ada seorang raja minta untuk dilukis gimana menggambarkan bahwa hidup dalam sukacita itu. Saudara, sukacita di dalam Tuhan dengan sukacita dunia itu lain. Kalau sukacita dunia, semua apa yang saudara mau lengkap, diberkati, semua sukacita. Tapi dalam Tuhan enggak. Lalu waktu raja ini mendapat kembali dari pelukis-pelukis yang itu, dia lihat, ini kenapa ini ya? Lukisan ini ada 2 ekor burung, tetapi ini kok gelap benar seperti badai. Ini gelombang. Nah, saudara, rupanya, ya klik lagi, Alkitab itu mencatat bahwa sukacita di dalam Tuhan itu beda dengan sukacita dalam dunia. Sudah lihat itu. Habakuk pasal 3. Ya. Ayat 16 mulai, ketika aku mendengar, itu gemetarlah. Terus saudara baca di situ. Nanti saudara pulang baca aja ya. Artinya saudara, sukacita di dalam Tuhan itu, kita itu mampu tetap memuji dan menyembah Tuhan walau dalam keadaan apapun. Ini yang Tuhan mau. Jadi sukacita dalam Tuhan itu justru saudara seperti gambaran itu. Ketika badai saudara datang, tapi burung ini tetap bisa menyanyi. Karena apa? Karena di lubang batu, diterpa terus dia lihat badai itu, dia masuk lubang batu itu. Dia tetap bernyanyi. Ini yang Tuhan mau dalam hidup. Yang kedua, saudara, kita pertama harus bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan. Jadi pada waktu saudara mengalami kesusahan, itu perlu namanya bersabar. Sabar itu enak nggak? Nggak enak. Makanya banyak orang kasih nama sabar apalah gitu pokoknya. Sabar itu nggak enak karena menanti waktu. Kalau saudara nggak minta Roh Kudus di dalam hidup saudara terus, saudara, hamba Tuhan pun bisa nggak sabar. Tapi Roh Kudus itulah yang mengendali kita. Karena ada buah roh itu namanya panjang sabar. Nah, saudara, Ayub pernah mengalami ini. Jadi setiap persoalan ujian yang Tuhan lakukan itu bukan untuk menghancurkan kita. Tujuannya cuma satu, kalau saudara baca kitab Ayub pasal 42. Itu dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang aku mengenal Dia karena aku berjumpa secara pribadi. Jadi kalau kita sedang diproses terus, satu tujuan Tuhan, saya bilang. Dia ingin jumpa dengan kita secara pribadi. Pada waktu kita jumpa dengan Dia secara pribadi, saudara, itu yang gak ada lawannya dalam hidup kita. Khotbah jutaan, menyampaikan khotbah jutaan, doa jutaan. Saya bilang perjumpaan sebentar dengan Tuhan itu mengubah hidup orang. Jadi carilah perjumpaan. Kan baru-baru ini kan perjumpaan otentik sedang di ini, saudara. Nah, Ayub pernah berkata gini, kalau Tuhan itu tahu jalan hidupku. Tuhan itu tahu jalan hidupku. Kalau aku itu diuji, aku akan timbul seperti emas. Tuhan itu tahu, saudara. Bayangkan Ayub itu, saudara, dia itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Lebih dia dari kita mungkin, lebih dia dari saya. Tapi Tuhan uji untuk apa? Satu hal, perjumpaan dengan Tuhan itu yang paling perlu. Saya teruskan, saudara. Nah, yang terakhir Paulus bilang gini, kalau kita mau menang itu yang pertama, saudara, bersukacita di dalam pengharapan. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Jadi, saudara, kalau kita itu bisa bersabar, untuk bisa bersabar itu, saudara, perlu untuk punya satu hal, kekuatan untuk hidup dalam doa. Kalau orang gak hidup dalam doa lagi, yang saya maksud doa itu bukan doa hanya liturgis.
Doa hanya kebiasaan setiap hari, enggak. Doa yang saya maksud itu saudara, kadang-kadang kita menanti Tuhan, Tuhan ngomong dan kita ngomong. Seringkali saudara, kita tradisi kita doa, kita yang ngomong, Tuhan saya mau gini ya, mau pergi kantor ya, tolong jagain di jalan, tolong jalan-jalan kalau bisa kosong Tuhan, oke. Tuhan kasih kosong bener, tapi saudara ngebut, tiba-tiba saudara ada di persimpangan, mobil keluar, saudara nggak bisa ngerem, mati. Lalu saudara tanya malaikat, kenapa? Tadi udah kosong, saya udah doa. Malaikat bilang gini, biar jalannya ini, elunya yang ngebut. Sehingga gue nggak sempat ikut lu, kata malaikat. Lu kekencengan. Ini hanya joke saya saudara. Jadi walaupun jalannya kosong, kita harus punya waspadaan. Tuhan itu selalu melindungi kita, tapi kitanya jangan kebangetan. Nah, saudara, oleh sebab itu, mari hari ini kita belajar bertekun, saudara. Kalau kita hari ini, saudara, belajar bertekun dalam doa, kita ingat tentang Sadrah, Mesak, Abednego. Betul? Ketika mereka ditekan, mereka ditindas, mereka di apapun, saudara, sampai dia bilang gini, jika Allah kami gak menolong, gak menjawab, Raja, lu mesti tahu, kami gak akan goyah, kami gak akan menyembah patung ini. Walaupun Tuhan itu andainya mengizinkan untuk kami gak dijawab doa, kami tetap percaya. Karena kami tahu, bahasa saya terjemahkan gini, kami tahu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Sudah tahu apa yang jadi? Dia diuji, ini bukan uji api yang ya persoalan diuji itu enggak, ini api beneran. Dia lempar ke dalam api, saudara. Tapi apa yang jadi? Iman itu yang membela mereka. Akhirnya apa yang jadi? Ketika mereka dilemparkan, 3 yang dilempar, mereka lihat 4. Mereka lihat 4 orang. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Oleh sebab itu saya mengakhiri ini, Tuhan memanggil saudara, mengundang saudara. Dia bilang mari datang. Saudara, jangan jauh-jauh apapun yang engkau alami saat ini, kaya, miskin, di dalam penderitaan atau sukacita, saudara, saat ini kita hanya perlu satu, perlu datang pada Tuhan. Kita datang pada dia yang akan memberi kelegaan. Karena saya punya waktu, saudara, 4 menit kira-kira masih. Saya punya kesaksian, saudara, satu hal. Ada seorang wanita, saudara, datang datang. Dia nggak sengaja, dia pergi ke Malaysia, check up, saudara. Waktu check up, ada kanker payudaranya. Karena kami kenal baik, saudara, dia telepon. Biasanya cari pendeta, saudara, nggak apa-apa. Waktu susah nyari pendeta itu bagus juga sih, ya. Kadang-kadang kalau udah senang nggak cari pendeta, nggak apa-apa juga sih. Itu bagus juga, pokoknya cari Tuhan. Dia telepon dari sono. Istri saya yang jawab, dia bilang kuatkan dan teguhkan hati. Kanker itu kan hanya daging tambahan, karena istri saya dokter, dia tahu. Daging tambahan yang daging liar lah. Tapi Tuhan menciptakan kita sangat baik, sempurna. You percaya daging itu atau percaya Tuhan ciptakan yang baik? Kalau kamu percaya Tuhan, saya mau katakan, itu sempurna dalam Tuhan, dengan cara Tuhan tentunya. Nah, oke, saudara, dia pergi. Waktu pergi, kembali, saudara, di operasi. Waktu di operasi, saudara, ya ngalamin. Dan pulang, ya kita kuatkan terus, saudara. Saya singkat aja karena waktu saya singkat. Nah, akhirnya saudara, dia kembali lagi ke sana untuk check up setelah kemo. Jalan kemo, saudara. Mau radioterapi ya, sinar ya, itu sakit katanya, itu pakai itu. Nah, waktu dia check up sono, kami berdoa, Tuhan lepaskan dia dari penderitaan. Dia sampai ke sana, saudara, di check up apa? Dokternya yang kaget. Kamu pakai obat apa?
ini semua bersih, ngapain lagi pakai ini, lebih baik kamu itu aja, nikmatin aja udah jalan-jalan Malaysia. Sembuh total. Mujizat itu masih ada saudara hari ini. Saya mau katakan kepadamu, apapun yang engkau alami, ayo kita, kalau lupa semua firman Tuhan, ayo kita jadi banteng yang terus saudara, yang menghadapi badai. Tuhan ada di dalam badai. Kalau Tuhan beserta kita, apa yang kita takuti? Mari kita berdiri. Jika engkau berkata, Tuhan ini aku, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi Tuhan itu membela engkau. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Bapa, kalau engkau membela orang lain, hari ini apapun persoalan anak-anakmu, aku tidak tahu, tapi engkau lebih tahu daripada segala apa yang tahu, bahkan lebih tahu daripada pribadi yang mengalaminya. Oleh sebab itu, kalau orang lain disembuhkan hari ini, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, setiap masalah diberi jalan keluar, dan jalan buntu dibukakan, dan engkau diberkati berlimpah-limpah. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara, silakan duduk. Tuhan berkati.